Halo guys, kembali lagi dengan gua Miko. Seperti biasa, gua akan selalu menghibur para sobat mager yang hobinya rebahan di kamar. Pada video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul Make to the Trends 2023. Di mana film ini menceritakan tentang keganasan hiu Megalodon yang menyerang umat manusia. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. 65 juta tahun yang lalu, hiduplah para spesies dinosaurus yang menguasai bumi. Terlihat seekor T-Rex sedang memangsa dinosaurus kecil. Yang tak lama dari itu, datang seekor hiu Megalodon yang langsung menyerang T-Rex tersebut dan film pun dimulai. Terlihat seseorang bernama Jonas sedang berada di sebuah kapal yang nampak banyak sekali kontainer di kapal tersebut. Ternyata dirinya sedang menyelidiki kebenaran tentang adanya aktivitas pembuangan limbah radioaktif yang dapat mencemari serta membahayakan makhluk hidup di laut. Namun, kini ia harus ketahuan dan mau tidak mau, dirinya harus bertarung melawan orang-orang itu. Dikarenakan tidak ada jalan lain untuk kabur, Jonas dengan terpaksa nyemplung ke dalam laut. Namun untungnya, rekan-rekan Jonas segera datang untuk menjemputnya. Scene kemudian berpindah ke Institut Kelautan Hainan, di mana di sana terlihat seorang pria yang sedang menguji baju selam terbarunya. Pria itu bernama Jiu Ming. Jiu Ming ini merupakan paman dari Mei Ying, yang kini ia diasuh oleh Jonas karena orang tuanya telah meninggal. Malam harinya, mereka datang dan menghadiri acara peringatan Institut Kelautan yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Hillary. Hillary ini merupakan seorang investor kaya yang membantu segala kegiatan Manawan. Kemudian, Hillary mempersilahkan Jiu Ming untuk memperkenalkan diri sebagai direktur Institut Kelautan. Di sana, Jiu Ming juga memperlihatkan hewan peliharaannya berupa seekor megalodon yang ia beri nama Haiki. Serta ia juga menunjukkan kapal selam terbarunya yang dapat menyelam hingga kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut. Keesokan harinya, Mei Ying berkata kepada Jonas kalau dirinya ingin ikut menyelam bersama mereka. Tentunya Jonas tidak memperbolehkannya dikarenakan penyelaman ini sangatlah berbahaya. Kemudian mereka diberitahu kalau Jiu Ming sedang menyelam bersama Megalodon. Sontak, Jonas segera memperingatinya, akan tetapi Jiu Ming sedikit bandel di mana ia berkata kalau Megalodon ini telah memiliki ikatan khusus dengan dirinya. Pada awalnya sih, memang Megalodon itu tak menyerang Jiu Ming. Namun saat panggilan kedua, Megalodon itu kembali mendekatinya dan tiba-tiba ternyata Jiu Ming baik-baik saja. Namun Jonas masih terlihat kesal dengan tindakan bodoh Jiu Ming. Jonas berkata kalau Megalodon dan manusia tak ditakdirkan untuk berbaur. Keesokan harinya, mereka segera pergi ke Manawan yang berada di tengah laut. Manawan adalah tempat pusat penelitian maritim. Di sisi lain, terlihat Megalodon yang dipelihara mereka berhasil lepas serta keluar menuju lautan. Kembali ke Jonas yang mulai menyelam bersama seorang wanita bernama Rigas. Sementara Jiu Ming berada di kapal satunya bersama Sal dan juga Lance. Sisanya yaitu Wan, Mac, DJ, dan juga Jess tetap berada di Manawan untuk memantau mereka dari monitor. Kemudian mereka dikejutkan dengan keberadaan Mei Ying yang ternyata bersembunyi dan diam-diam ikut bersama mereka. Karena tak mau membahayakan nyawanya, Jonas pun menyuruh untuk kembali ke permukaan. Akan tetapi, mereka dikejutkan dengan sesuatu yang datang mendekati mereka. Yang ternyata itu adalah Heiki yang berhasil kabur semalam. Dengan segera, mereka pun menyelam lebih jauh, memasuki termoklin. Termoklin adalah lapisan tipis dalam fluida bervolume besar yang mengalami perubahan temperatur ekstrim seiring dengan perubahan kedalamannya. Ternyata terdapat dua megalodon lain yang mendekati mereka. Karena sudah terlanjur di dalam, mereka pun memutuskan untuk menyelam lebih jauh lagi hingga ke dasar laut. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah stasiun dasar laut yang terlihat sangat mencurigakan. Dengan penuh rasa penasaran, mereka pun segera mendekati stasiun itu.
Sementara itu, terlihat seorang pria bernama Montes yang sedang berada di stasiun itu. Sadar kalau terdapat kapal selam yang mendekatinya, dia segera meledakkan tebing yang telah dipasangkan peledak untuk membunuh mereka. Yang alhasil, Jonas bersama yang lainnya dibuat terkejut dan berusaha menghindari longsoran tebing itu. Akan tetapi, kapal Jonas harus terjebak serta tertimpa longsoran itu. Akibat kejadian itu, Meg beserta yang lainnya merasa cemas karena tidak ada jawaban dari Jonas maupun Jiuming. Kemudian, Meg segera menyuruh Jess untuk menyiapkan kapal selam penyelamat. Akan tetapi, kapal mereka mengalami kerusakan yang diduga telah disabotase seseorang. Di sisi lain, ternyata Jonas bersama yang lainnya masih selamat dan akhirnya menjawab panggilan dari Meg. Meg berkata kalau mereka tidak dapat menjemput Jonas dikarenakan kapal penyelamat telah rusak. Dan mau tidak mau, mereka harus berjalan kaki menuju ke stasiun dasar laut yang jaraknya lumayan jauh. Kemudian mereka pun segera memakai baju selamnya dan berjalan di kedalaman 25.000 kaki. Di sana mereka juga bertemu dengan Jiuming yang ternyata masih hidup. Terlihat pemandangan dasar laut yang sangat indah. Akan tetapi mereka harus cepat sampai ke stasiun sebelum tabung oksigen mereka habis. Scene kemudian berpindah kepada Montes yang ternyata adalah anak buah dari Hillary yang merupakan seorang pengkhianat. Dirinya menggunakan semua teknologi milik Manawan untuk kepentingan pribadinya. Di sisi lain, terlihat Jonas bersama yang lainnya hampir sampai di stasiun dasar laut. Akan tetapi, hal yang tidak terduga pun terjadi. Mereka diserang oleh beberapa dinosaurus kecil, serta anggota mereka harus tewas dimangsa Megalodon. Namun untungnya, Jonas serta yang lainnya berhasil selamat dan kini telah sampai di stasiun. Di sana, mereka segera menyusuri stasiun itu, serta Juming mulai menyadari kalau teknologi buatannya berada di sana. Kemudian, mereka segera menghubungi pihak Manawan, dan dengan segera, Jess langsung menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah ruangan yang terdapat kapsul penyelamat di sana. Namun, setibanya di ruangan itu, Jonas bersama yang lainnya harus terjebak, yang ternyata hal itu perbuatan dari Jess. Jess ini merupakan anak buah Hillary juga, di mana dia menyuruh Rigas untuk menembak Jonas jika dirinya ingin selamat. Namun, dikarenakan Rigas tidak tega untuk menembak temannya sendiri, Jess pun pada akhirnya melepaskan semua kapsul penyelamat mereka. Tak hanya itu, Jess juga ngebuat ruangan itu dipenuhi oleh air, yang dengan terpaksa Jonas harus membuka pintu secara manual. Akan tetapi, saat akan berhasil, Jonas malah pingsan karena kehabisan nafas. Setelah sadar, telah terdapat Montes di hadapannya yang langsung menyerang Jonas. Sempat kewalahan, namun pada akhirnya Jonas berhasil mengalahkan Montes serta berhasil menyelamatkan rekan-rekannya. Di sisi lain, tampak Hillary yang menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jonas serta yang lainnya. Sementara Meg dan juga DJ akhirnya mengetahui kalau yang telah mengsabotase kapalnya adalah Jess. Kembali ke Jonas yang betapa beruntungnya mereka, terdapat satu kapal selam yang berada di sana. Jiuming berencana menghidupkan stasiun agar para Megalodon itu teralihkan. Hingga pada akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat itu. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Montes masih hidup serta ia berhasil pergi dari tempat itu juga. Sementara itu, Meg dan DJ yang sadar telah dikepung berusaha mencoba kabur. Namun sayangnya mereka harus tertangkap oleh anak buah Hillary. Kembali ke Jonas yang akhirnya sampai di Manawan. Mereka yang mengetahui kalau seluruh anak buah Hillary sedang mengincar mereka, berencana untuk kabur setelah menyelamatkan Meg dan juga DJ. Di sisi lain, ketika Jess sedang menelpon Hillary, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jonas serta yang lainnya mencoba kabur menggunakan sebuah perahu, diikuti dengan anak buah Hillary yang mengejar mereka dari belakang. Namun untungnya, seekor Megalodon datang dan langsung mencaplok para anak buah itu. Sementara Jonas dan juga Jiuming sedang membuat senjata untuk membunuh Megalodon tersebut. Serta mereka berencana menuju ke sebuah pulau bernama Van Island.
Setibanya di sana, mereka berusaha memperingati orang-orang di pulau itu kalau terdapat hiu megalodon yang menuju pulau tersebut. Namun, mereka tak menghiraukannya, dan pada akhirnya megalodon itu datang dan langsung membabi buta semua orang. Shin kemudian berpindah ke Montes serta yang lainnya. Mereka kini tiba di Van Island dan segera menelusuri pulau itu. Namun, hal yang tidak terduga pun terjadi. Disusul dengan Hillary yang juga harus tewas dimangsa dinosaurus itu. Di sisi lain, terlihat Jonas yang pergi ke tengah laut untuk membunuh para megalodon itu. Yang tak butuh waktu lama, Jonas berhasil membunuh salah satu hiu itu menggunakan sebuah tombak yang telah terdapat peledak di sana. Sementara itu, Max serta Jiuming berusaha mencuri helikopter milik Hillary, yang di sana Jiuming mencoba mengalihkan perhatian dinosaurus itu, sedangkan Max menerbangkan helikopter tersebut. Mereka yang berhasil mengambil helikopter itu segera berusaha menolong Mei Ying yang terjebak di sana. Namun, hal yang tidak terduga pun kembali terjadi. Di sisi lain, terlihat Montes yang masih hidup mencoba bertarung dengan Jonas. Namun dengan kecerdasannya, Jonas berhasil memancing Megalodon itu dan langsung menendang Montes hingga dicaplok oleh Megalodon tersebut. Nampak Jioming yang tertangkap oleh gurita raksasa itu mencoba melepaskan diri dengan meledakkan bom rakitannya tersebut. Namun ternyata gurita itu masih hidup, yang tak lama setelah itu datang Megalodon yang langsung mencaploknya. Setelah itu, Jioming segera pergi menyelamatkan Meg yang terjebak di helikopter. Sementara Jonas mencoba memancing hiu itu datang yang ketika mendekat, ya, Jonas berhasil membunuh hiu itu menggunakan baling-baling helikopter. Tak sampai di situ, Jiuming mencoba menyadarkan Haiki yang nampak akan menyerangnya. Pada akhirnya, ia berhasil menyadarkan kembali Haiki. Setelah semua kejadian yang mereka alami, kini terlihat Jonas serta yang lainnya sedang bersantai di pinggir pantai dan film pun berakhir. Gila sih guys, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Jonas serta yang lainnya? Tulis di kolom komentar. Oke dah guys, mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini. Gua Miko cabut. Dadah.